Siapa yang hafal matan? Fadhal. Rafli, fadhal. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullah. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بغير الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال المصنف رحمه الله تعالى باب العلم قول القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قول القول والعمل. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Baik, silakan. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم وفق الله يجب علينا تعلم اربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله تعالى قبل القول والعمل. باب باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب أحسن barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lihat di matan ini. Kemarin kita telah jelaskan secara global kandungan dari apa yang telah kita baca. Iya. Antum, apa kandungannya yang matan yang kita baca? Apa kandungan dari matan yang kita baca kemarin? Apa kesimpulannya secara global? Siapa yang tahu? Abu Abdillah. Baik. Globalnya matan yang kita baca, muqaddimah yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala adalah kewajiban untuk mempelajari 4 masalah. Baik, masalah yang pertama, Indak. Antum. Al-ilmu tentang ma'rifatullah, Nabi. Baik, ahsan. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Sampingnya, yang kedua. Apa? Baik, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, sirip. Baik, berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Yang keempat, baik, bersabar di atasnya ya, bersabar di atasnya. Baik, coba lihat bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif rahimahullah ta'ala memulai menulis bukunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Iya. Menulis risalah atau buku dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim ini
kebiasaan yang sudah berjalan dari masa ke masa oleh para ulama. Ya. Kenapa para ulama senantiasa memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena dua sebab. Ya. Yang pertama, mencontoh kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana Al-Quran itu di setiap awal surahnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Ini yang pertama, alasan pertama. Kenapa para ulama senantiasa memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena iktidaan, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Yang kedua, karena mencontoh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan-tulisan beliau, ya, surat-surat beliau SAW senantiasa memulainya dengan apa? Basmalah. Contohnya misalnya surat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl, ya, pembesar Rum di waktu itu. Ya, memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling pokok, ya, dua sebab. Mencontoh kepada kitab Allah, Al-Quran, dan mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan karena mengamalkan hadis, ya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia akan sia-sia, kurang berkahnya, tidak ada berkahnya. Cuman oleh sebagian ulama atau kebanyakan para ulama menganggap hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian di matan perhatikan, i'lam rahimakallah. Ya. I'lam, ketahuilah. I'lam itu fi'il amr, ya. Fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata perintah. Sudah pernah belajar? Ya, kata perintah. Dia dari kata apa? Al-ilmu. Ya, i'lam itu dari kata apa? Ilmu. Ya. Dimaklumi yang namanya ilmu, pengetahuan, itu sesuatu yang tertancap dalam pikiran yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau misalnya ada orang mengilmui sesuatu, ya, misalnya ada orang mengatakan madu itu sangatlah manis. Itu yang tertancap dalam apa? Pikirannya, madu itu sangat apa? Sangat manis. Apakah ini betul ilmu? Betul, karena secara hakikat, secara kenyataan memang madu itu apa? Manis. Ya. Beda kalau misalnya ada orang pengetahuannya, dia bilang madu itu asalnya sangat pahit. Dia mengilmui, tetapi tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Ya, maka ini tidak disebut sebagai ilmu. Baik, jadi dikatakan i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Ya, di sini di potongan matan ini terdapat pelajaran bagaimana penulis itu menggabungkan, ya, antara pengajaran dan doa. Kan di sini beliau apa? I'lam. Kata-kata i'lam itu sesuatu yang apa yang ingin disampaikan setelahnya adalah perkara yang besar, bukan sepele. Ya. Ya, itu tanbih, ya, terdapat apa? Tanbih, peringatan. Ya, sama yang misalnya itu apa? Itu tanbih namanya. Jadi, i'lam, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Ya, ini juga terdapat indahnya akhlak para ulama. Mereka senantiasa mendoakan murid-muridnya atau orang yang membaca risalah-risalahnya dengan apa? Doa kebaikan. Iya. Doa kebaikan. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah.
Ya, apa maksudnya wajib? Ya, wajib bagi setiap mukallaf. Bagi setiap orang yang berakal, dia wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Bukan wajib yang sifatnya kalau satu orang sudah tahu, yang lainnya gugur. Bukan fardu kifayah, tapi apa? Fardu ain. Baik itu laki-laki, perempuan, ya, hamba yang bebas ataupun yang budak, semuanya apa? Wajib mempelajari dari 4 masalah ini. Ya. Kalau dikatakan wajib, berarti apa? Seorang tidak diberi udzur kalau dia apa? Jahil. Ya, tidak diberi apa? Tidak diberi udzur kalau dia jahil. Selama dia mampu belajar. Apa itu yang wajib? Yang wajib ain yang pertama al-ula al-ilmu, yaitu berilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu artinya ma'rifatul huda bidalilihi. Dia mengenal petunjuk dengan dalilnya. Mas, ilmu yang dimaksudkan di sini tentunya apa? Ilmu agama, ya, ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Karena ilmu itu ada ilmu syar'i, ada yang selain syar'i, seperti ilmu dunia, ya, ilmu apa namanya? Pokoknya selain dari ilmu agama itu ilmu-ilmu dunia. Ya. Jadi ilmu di sini yang dimaksudkan oleh Syekh adalah apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Ma'rifatul huda bilalilihi. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Itu baru dikatakan ilmu. Jelas ini? Jadi kalau ditanya apa itu ilmu syar'i? Kita katakan apa? Mengenal petunjuk beserta apanya? Dalilnya. Iya, dan ilmu di sini sebagaimana kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, Imam Ahmad rahimahullah berkata, ini ditulis ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yajibu ayatluba minal ilmi ma yakumu bihi din. Seseorang itu wajib untuk belajar. Belajar agama yang dengannya bisa tegak agamanya. Ditanyakan kepada beliau, seperti apa yang ilmu yang wajib itu, wahai imam? Kata beliau, ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang seseorang tidak bisa jahil padanya, seperti tentang masalah sholatnya, masalah puasanya. Iya. Nah, ini semua apa? Di antara ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Iya, terkait tentang apa? Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah apa? Ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Karena ilmu inilah merupakan penyembuh bagi hati-hati yang sakit. Iya. Siapa yang punya perhatian terhadap ilmu, maka ini adalah sebab seseorang dimudahkan jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, man salaka tariqan apa? Yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Datangnya antum dari berbagai daerah, datang ke tempat ini dengan niat maksud menuntut ilmu, tidak ada maksud lain, itu artinya kita apa? Berjalan, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Iya. Dan siapa yang menyia-nyiakan, sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dari belajar ini yang merupakan kewajibannya, fardu ainnya, maka ini dikhawatirkan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Ya, a'adanallahu minha. Kenapa? Ya, orang yang jahil, ya, dimaklumi ya, adalah racun yang mematikan bagi jiwa. Ya. Makanya orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, ketika ditanya 3 perkara ini, dia hanya mampu apa? Menjawab apa? Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha, saya tidak tahu.
saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Jadi dia tahu tapi tidak dibangun di atas dasar apa? Ilmu. Ini namanya orang yang taklid, ikut-ikutan. Orang yang tidak belajar, tidak tahu tentang hakikat agamanya. Taib. Itu terkait tentang ilmu. Ya. Saya agak meluas sedikit sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi ini masalah yang pertama, tentang ilmu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Misalnya lihat, wa huwa ma'rifatullah. Ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kadar ilmu yang wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada kadar yang wajib. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian kedua, ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya. Ya, kenapa kita diwajibkan untuk mengenal Nabi SAW? Karena Nabi SAW adalah penyampai syariat kepada kita. Kita tidak akan bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali harus apa? Melalui Nabi SAW, tuntunan yang datang dari beliau. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Mengenal agama Islam dengan dalil. Apa itu dalil? Apa? Kan biasa kita dengar tuh dalil. Apa itu dalil? Iya. Argumen. Tanda atau apa? Bukti. Ya, bukti. Iya. Kalau para ulama mengatakan dalil itu mayusilu ilal matlub. Sesuatu yang menyampaikan kita kepada hal yang dicari. Ya, sesuatu yang menyampaikan kita kepada hal yang dicari. Jadi ingat ya, di akhir dikatakan apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, di sini terdapat peringatan penting bahwasanya di dalam masalah tiga ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, itu tidak dibenarkan namanya taklid. Ikut-ikutan, tidak boleh. Iya. Harus dia punya apa? Ilmu. Tidak boleh sekedar apa? Ikut-ikutan. Taib. Ini yang pertama, berilmu. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Kenapa seseorang diwajibkan untuk beramal dengan ilmu? Karena ilmu itu diibaratkan bagaikan pohon. Iya. Ilmu diibaratkan dengan apa? Pohon. Dan amalan itulah buahnya. Ya, walaupun seorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti apa? Bagaikan orang yang menanam pohon tapi tidak berbuah. Kalau antum menanam pohon tapi tidak ada buahnya, apa yang mau diambil? Apa yang mau diperoleh? Apa yang mau didapatkan? Jelas ini? Ya, jadi harus beramal dengan ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Bayangkan itu. Ya. Dan ini juga orang-orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ini juga salah satu orang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka inilah orang yang salah satu golongan yang akan paling pertama dipanggang dalam api neraka. Ya. Makanya kata sebagian penyair Arab, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang alim tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah kubur disiksa. Maka peringatan kepada kita, seorang yang belajar harus apa? Mengamalkan dari ilmu yang dia ketahui. Ada satu ilmu yang dia amalkan, itu lebih baik daripada dia berilmu, banyak ilmu yang dia ketahui tapi tidak ada yang dia apa? Tidak diamalkan. Ya, satu ilmu yang kita amalkan lebih baik
daripada 1000 ilmu tapi tidak ada yang kita amalkan. Jelas ya? Dan kita telah sebutkan kemarin, ilmu dan amalan inilah yang kita senantiasa apa? Yang senantiasa kita minta dalam doa di mana? Di surah Al-Fatihah. Apa doanya? Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus, ilmu dan amalan. Sebagaimana para nabi dan rasul. Jelas ini ya? Kalau hanya sekedar berilmu tidak beramal, dia disebut dalam surah Al-Fatihah apa? Orang yang maghdub. Orang yang dimurkai. Siapa itu? Orang Yahudi. Sebaliknya, beramal tanpa ilmu, ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang apa? Orang-orang Nasara. Jelas ya, dan saya sudah sampaikan ucapan Sufyan ibn Uyainah kemarin. Ya, orang-orang yang apa? Apa namanya? Para ulama yang tidak siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah, ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Orang-orang yang beriman, dia berilmu dan beramal. Baik. Sudah capek? Baik, selesaikan. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah berdakwah, menyampaikan. Ya. Jadi kalau seseorang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala belajar, dia sudah mengamalkan ilmunya, maka tidak terbatas di situ. Ya. Jangan ada yang mengatakan saya setelah belajar, setelah menghafal, saya beramal sendiri. Ya. Tidak usah berdakwah. Ini apa? Keliru. Ini apa? Keliru. Dan ketahuilah, dakwah itu adalah tugas yang paling utama bagi setiap orang. Kenapa dikatakan paling besar keutamanya paling utama? Karena inilah tugasnya para nabi dan rasul. Iya, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh, ya, dan beliau berdakwah itu 1000 tahun kurang 50. Berapa itu? 950 tahun. Iya. Beliau berdakwah. Oleh karena itu, dakwah adalah amalan yang sangat besar. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Itu tugas yang ketiga bagi orang yang belajar. Setelah mengamalkan ilmunya, maka dia harus menyampaikan ke orang lain. Ya, makanya biasa kita dengar ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus wa alikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Dari diri dulu disuruh jaga. Setelah diri baru apa? Baru keluarga. Nah, ini bentuk dari apa? Dakwah, menyampaikan. Ya, menyampaikan. Baik, yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafih. Bersabar atas gangguan-gangguan yang terjadi di dalamnya. Ya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Kenapa? Ya, perlu diketahui bahwasanya setiap orang yang menegakkan agama Islam, ya, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, itu pasti dia akan dimusuhi. Jelas ini? Setiap orang yang berada mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dimusuhi. Ya, jangankan kita, jangankan para ulama, para nabi dan rasul seperti itu keadaannya. Ya. Nabi SAW awal kali berdakwah, beliau dilempari ketoran. Ya, dicaci maki. Ya.
Ketika mendakwahkan tauhid, Nabi SAW diberi gelar-gelar yang tidak wajar. Dibilang itu kan sihir, orang gila. Ya. Ketika Nabi SAW mengajak kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah pasti kamu akan beruntung. Apa kata mereka? Ataja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kita harus menjadikan sesembahan itu hanya satu? Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya jika mereka diajak untuk berla ilaha illallah, mereka apa? Bersombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Orang-orang ini berkata, orang-orang Quraisy berkata apa? Apakah kami akan meninggalkan agama-agama nenek moyang kami disebabkan karena seorang penyair yang gila? Ya. Ini syahidnya apa? Orang yang berdakwah pasti apa? Ada gangguan, ada celaan. Makanya misalnya saat ini kalau ada orang yang mencela jenggot, ya, mencela misalnya orang yang cingkrang, ya enggak usah khawatir, ya enggak usah malu-malu. Kenapa? Karena dari dulu makhluk yang termulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia, para nabi dan rasul, mereka juga mendapatkan celaan, cercaan. Bahkan di zaman dahulu ada para sahabat yang dibelah dua, ada yang disisir kepalanya dengan gergaji. Iya. Tapi mereka tetap bersabar di atas agamanya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia. Ya, begitulah orang-orang yang apa? Berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, komitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ya? Dalilnya kita telah jelaskan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Ini dalil tentang wajibnya mempelajari 4 masalah. Jadi disebutkan, saya ulangi, semua manusia merugi, tidak ada yang dikecualikan. Kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amalan soleh, berdakwah dan bersabar. Iya. Kata Syekh Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala terkait tentang ayat ini, wa fi hadhihi as-surati al-karimah, dalam surah yang mulia ini, at-tanbih, terdapat peringatan, ala anna jinsal insan kullahu fi khasarin, bahwasanya seluruh dari jenis manusia itu akan merugi. Ya, illa man istathnallah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Wa huwa man kammala quwwatahu al-ilmiyya bil imani billah wa quwwatahu al-amaliyya bit ta'at. Siapa itu yang dikecualikan? Yaitu orang-orang yang menyempurnakan kekuatan ilmunya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki kekuatan amalan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha kamaluhu fi nafsihi, maka ini adalah kesempurnaan pada dirinya. Ya kan? Berilmu dan beramal itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Thumma kammala ghairahu biwasiyatihi lahu bidzalik. Kemudian dia menyempurnakan orang lain. Paham ini? Dia menyempurnakan orang lain, artinya dia sampaikan ilmu yang dia ketahui dengan wasiat, dengan dakwah. Iya. Itu kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir dicatat, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, berjihad untuk diri itu ada 4 tingkatan. Berjihad untuk diri sendiri itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, dia berjihad. Ini membahas tentang jihad ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyuruhkan jihad, kita katakan berjihad dulu untuk diri sendiri. Ya, bagaimana bentuk berjihad untuk diri sendiri? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada 4 jenjangnya. Jenjang yang pertama dikatakan seorang berjihad untuk dirinya, dia berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Itu yang pertama.
berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Yang kedua dari jenjang jihad, dia berjihad untuk dirinya dalam rangka mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Yang ketiga, dia berjihad dalam artian dia semangat dalam menyampaikan kebenaran. Artinya dia berdakwah, mengajarkan manusia. Dan jenjang jihad yang keempat untuk diri adalah dia berjihad untuk senantiasa bersabar di atas kesulitan. Dia berjihad untuk dirinya senantiasa bersabar di atas rintangan-rintangan, kesulitan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tingkatan dari apa? Dari jihad untuk diri sendiri, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, ini ayat kita akhiri dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilahuna masih tersisa ucapannya Syafi'i dan seterusnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan besok insyaallah taala. Ilahuna wallahu taala alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.